Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus kita bersemangat. Amin. Amin. Haleluya. Yang sudah berfungsi katakan saya. Yang tidak mau terbuang sia-sia katakan saya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, apakah saudara sudah siap untuk firman Tuhan hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita, saudaraku, untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Mari saudara kasih, semua kita bangkit berdiri. Angkat Alkitab saudara, saudara kasih, sama-sama kita katakan deklarasi iman kita ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya dapat pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Amin saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan kali ini saudara kasih masih saya bawakan dari saudaraku firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sidang kita di Pusat Medan. Dan saudaraku, saya bawakan ini karena saya sangat diberkati, dan saya percaya saudaraku ini jugalah yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Amin saudara. Nah, saya akan bawakan dengan cara saya saudaraku, dan saudara kasih, saya mohon kepada saudara supaya saudara diberkati lebih lagi saudaraku. Mari tontonlah saudaraku, saksikanlah firman Tuhan ini langsung dari sumbernya di YouTube GKI Pusat Medan. Saudara kasih, saya anjurkan kepada saudara supaya saudara dapat berkatnya 100%. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku firman Tuhan kita berkata, judulnya saudaraku, dari dasar jurang kepada kemuliaan. Amin saudaraku. Dari dasar jurang kepada kemuliaan. Saya percaya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudaraku kita, saudara kasih, diciptakan Tuhan dengan tujuan. Amin saudaraku. Ada maksud Tuhan dalam hidup saudara. Sama-sama kita berkata, ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Dan saya percaya apapun maksud Tuhan itu, apapun keadaan saya, tidak akan pernah bisa gagal dalam hidup saya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap rencana Tuhan dalam hidup kita tidak bisa gagal. Amin. Baik oleh karena keadaan situasi bisa berubah saudaraku, boleh lebih baik, bisa juga lebih buruk. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi saudaraku bisa membuat kita saudaraku memang saudara kasih ya saudaraku galau. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan, maksud Tuhan tidak bisa gagal dalam hidup kita. Amin saudaraku. Tidak bisa gagal oleh kenikmatan dunia ini, tidak bisa gagal juga saudaraku oleh situasi kondisi dunia ini, tidak bisa gagal oleh apapun saudaraku yang terjadi dalam dunia ini. Karena firman Tuhan, maksud Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari kuasa manapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Satu-satunya yang bisa menghalangi, satu-satunya yang bisa membuat maksud Tuhan tidak jadi dalam hidup saudara adalah saudara sendiri. Amin saudaraku. Bukan karena dunia ini makin kacau, bukan karena dunia ini makin susah, bukan juga karena dunia ini saudaraku sudah semakin saudaraku hancur, maka rencana Tuhan tidak jadi dalam hidup saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya saudaraku bahwa kuasa Tuhan, maksud Tuhan lebih besar dari saudaraku apapun yang terjadi dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dosa sekalipun saudaraku
masa lalu yang suram sekalipun saudara kasih, ya, apapun yang terjadi di belakang saudara dalam hidup masa lalu saudara tidak juga bisa menggagalkan maksud dan rencana Tuhan. Karena hari ini juga kita akan mendengarkan saudaraku bahwa masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik juga saudara kasih bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih, mari hari ini sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara kasih yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan bagi saudara yang ada di tempat ini, mari semangat sambut firman Tuhan ini. Aminkan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita mengaminkan firman Tuhan, artinya kita bersetuju dengan firman Tuhan. Dan saat saudara bersetuju dengan firman Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Yang semangat untuk firman Tuhan katakan saya. Oke saudaraku, saya lihat semangat saudara sampai selesai. Amin saudaraku. Nah ini panjang firman Tuhannya, tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya saudaraku firman Tuhan yang panjang ini boleh memberkati hari-hari kita yang panjang juga sepanjang minggu. Amin. Mari kita baca sebentar saudaraku. Ini kisah yang sudah kita baca sedikit pada minggu yang lalu, tapi kita ulangi lagi hari ini saudaraku. Dan kita percaya ada maksud Tuhan yang baru lagi lewat firman Tuhan hari ini. Ayatnya boleh sama, pasalnya boleh sama, isinya boleh sama, tapi ketika firman Tuhan kita dengarkan dan kita saudaraku dapatkan maksud Tuhan di sana, boleh berbeda berkatnya. Amin. Oke, mari saudaraku kita buka dalam Yohanes 4. Haleluya. Ayatnya yang kelima saudaraku. Yohanes 4 ayatnya yang kelima sampai ayatnya ke-42, panjang benar. Amin saudara kasih. Tidak apa-apa saudaraku. Saya percaya saudara kasih hari ini seberapa yang bisa saya sampaikan, saudara diberkati saudaraku. Seperti yang saya bilang tadi, lebih lengkapnya lagi saudaraku nanti, saudaraku, karena saya pun gak bisa menangkap semuanya karena begitu mewah firman Tuhan ini. Begitu ya saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini saudara kasih. Apa yang bisa saya dapat saya berikan kepada saudara. Haleluya. Sudah saya usahakan mendengar sesering mungkin saudaraku, tapi itulah yang saya dapat dan saya percaya saudara juga pasti akan diberkati. Mari kita baca sama-sama. Saya baca saudaraku. Kaum pria membaca ayatnya yang ganjil, kaum wanita membaca ayatnya yang genap. Yang merasa diri kaum pria di sini katakan amin. Yang merasa kaum wanita katakan amin juga. Amin. Haleluya. Berarti di sini semua adalah laki-laki dan perempuan, gak ada yang setengah-setengah. Amin saudaraku. Oke, kita mulai pembacaan firman Tuhan kita Yohanes 4 ayat 5 sampai 42, bergantian sampai selesai. Kita mulai. Kaum pria 1, 2, 3 ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota dari mana-mana. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan dia telah memberikan kepada engkau air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku
tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukankah suamimu? Dan hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang kata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah memuding dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur yang lain menuai. Aku berusaha untuk menuai apa yang telah kau usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang melihat hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya dia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan berbicara mengenai seorang perempuan yang ditunggu Tuhan Yesus di sebuah sumur. Amin, saudaraku. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, biasanya Yesus yang ditunggu oleh orang banyak untuk mendengarkan perkataan Yesus. Amin, saudaraku. Yesus berbondong-bondong, orang-orang berbondong-bondong, saudaraku, mencari Yesus. Kenapa? Karena perkataannya penuh kuasa. Amin. Karena ucapannya penuh kuasa. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai hari ini perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Haleluya. Setiap kali orang mendengar firman Tuhan, setiap kali orang mendengar saudaraku Yesus berbicara, itu sebabnya orang terus berbondong-bondong kemanapun Yesus pergi. Amin. Dan saudaraku, dikatakan saudaraku, ketika Yesus menyeberang melalui saudaraku laut, ya, orang-orang sudah terlebih dahulu sampai di tempat tujuan, padahal mereka melalui jalur darat. Jalur darat jauh lebih lama ditempuh daripada jalur laut.
Amin saudaraku. Karena kenapa? Jalur darat mungkin harus berkeliling dulu, tapi jalur laut saudaraku langsung menuju satu titik. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi begitu pun orang-orang selalu berbondong-bondong dan mendahului Yesus sampai di tempat di mana Yesus akan tiba. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa yang rindu. Kenapa? Karena ada kuasa, ada perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Dan saudaraku, ketika Tuhan berfirman, mengucapkan sesuatu, memperkatakan sesuatu, maka sesuatu akan berubah. Haleluya. Itulah sebabnya jiwa-jiwa selalu berbondong-bondong datang menjumpai Yesus. Itulah sebabnya orang-orang selalu berusaha berdesak-desakan saudaraku supaya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun saat sekarang ini saudaraku berbeda. Amin saudara. Haleluya. Orang-orang udah begitu kurang rindu mendengar firman Tuhan. Orang-orang udah begitu kurang rindu saudaraku ya akan firman Tuhan. Lebih suka akan hal-hal dunia ini saudara kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih, hari ini biarlah kiranya semua saudara selalu menanti-nantikan firman Tuhan. Amin. Biarlah kiranya saudaraku saudara selalu menanti-nantikan hari ibadah. Karena kenapa? Di dalam hari ibadah, di dalam ibadah ada firman Tuhan yang disampaikan. Amen. Ada firman Tuhan yang diucapkan. Amen. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan berfirman, maka sesuatu jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapakah perempuan ini? Apakah dia istri seorang gubernur? Apakah dia istri seorang presiden? Apakah dia seorang istri bupati, istri wali kota, orang terhormat, orang pintar? Saudara kasih, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan sundal. Amin. Haleluya. Perempuan yang ditolak, perempuan yang hina, perempuan saudaraku di mana orang tidak menginginkan kehadirannya, tidak suka akan kedatangannya, tidak suka akan saudaraku kehidupannya. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini firman Tuhan berkata, Yesus sedang letih. Amin saudaraku. Yesus sedang letih dan dia duduk saudara kasih di pinggir sumur. Saudaraku, dia saudara kasih tunggu seorang perempuan di sana. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, apa kata firman Tuhan? Ketika murid-muridnya tiba, saudaraku, dan mengajak Yesus mau makan, lalu dikatakannya saudaraku, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Lalu murid-murid berpikir, ini Tuhan kenapa? Ini guru ini kenapa? Tadi bilang letih, tadi suruh beli makanan, suruh cari makanan, sudah capek-capek berjalan ke kota. Amin saudara. Amin. Lalu setelah makanan datang berkata bahwa makananku bukanlah ini. Makanya tadi dituliskan saudaraku, adakah seseorang yang sudah memberikan dia makan? Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, dalam keadaan letih pun, dalam keadaan lesu pun, saudara kasih, Yesus tetap melakukan kehendak Bapaknya. Amin. Amin. Makanya saudara kasih dikatakan saudaraku, oh makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dia bersuka cita melakukannya. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, di situ ada satu kekuatan yang baru. Ada kuasa yang mengalir. Ada urapan Tuhan. Haleluya. Ada semangat yang baru. Amin. Tadinya Yesus sudah letih, lesu, dan dia harus berhenti sejenak. Sebagai manusia saudaraku, dia merasa letih. Amin saudaraku. Tetapi ketika ada seorang perempuan berdosa datang, seorang perempuan dursila datang, seorang pelacur datang, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia mengerjakan bagian, dia melakukan kehendak Bapaknya. Dan saudara kasih, setelah dia melakukannya, maka saudaraku ada kekuatan mengalir. Tadinya dia letih, lesu, lapar, tapi kali ini dia berkata, itu bukanlah makananku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, adakah saudara letih hari ini? Amin saudaraku. Adakah saudara susah hari ini? Adakah saudara berbeban berat hari ini?
Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Amen. Ketika dia melakukan kehendak Bapaknya, ketika dia saudaraku tetap melakukan kehendak Bapaknya, maka kekuatan baru, kesegaran mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir, saudara kasih, dan itu bisa memulihkan hidupnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini satu kisah hidup yang sangat mengerikan, saudara kasih, di mana saudaraku perempuan ini tertolak di mana-mana. Amin, saudaraku. Ditolak di tengah-tengah kampungnya, ditolak di tengah-tengah masyarakat sekelilingnya, ditolak oleh keluarganya, mungkin ditolak oleh gerejanya, ditolak oleh saudaraku orang tuanya. Karena kenapa? Saudaraku, karena hidupnya, karena masa lalunya yang begitu buruk, yang begitu suram. Saudara kasih, ketika dia pergi kemana-mana, saudaraku, mungkin ada mata yang memandang dia, saudaraku, dengan pandangan yang tidak baik. Ada mulut yang berbicara tentang hal-hal yang tidak baik kepadanya. Sehingga saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidupnya saudaraku harus menyendiri. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kalau dia diterima di kampungnya, maka juga dia akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan menuliskan, sudah jam 12 siang, kira-kira jam 12 siang, dia baru keluar untuk menimba air. Amin, saudaraku. Ketika orang lain sudah selesai melakukannya, ketika orang lain sudah selesai mengerjakan tugas mereka, mungkin kalau jam 12 siang ini sudah waktunya untuk mempersiapkan makan bersama dengan keluarga. Sudah mungkin ada yang sudah makan sebagian, ada yang sudah beristirahat sebagian. Tetapi perempuan ini karena tidak merasa nyaman, karena ditolak di mana-mana, tidak dapat pertolongan dari mana-mana, tidak dapat penerimaan dari mana-mana, maka saudaraku, ketika orang sudah memulai, saudaraku, ketika orang sudah mulai makan, sudah mulai saudaraku menyelesaikan semua pekerjaannya, disitulah dia mulai baru pergi menimba air. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, adakah saudara ditolak di mana-mana? Amin, saudaraku. Banyak orang yang menolak. Saudaraku, puji Tuhan kalau kita terlahir di keluarga yang baik, kita saudaraku digembalakan di gereja yang baik, kalau saudara-saudaraku ada di tengah-tengah masyarakat yang baik, nikmati. Tapi banyak saudaraku, dunia ini mengecewakan kita. Amin, saudara kasih. Keluarga kita mengecewakan kita, gereja juga bisa mengecewakan kita, teman seiman bisa mengecewakan kita, bahkan pendeta pun bisa mengecewakan kita. Tapi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pribadi yang tidak mau tahu dengan masalah hidupnya. Ada satu pribadi yang mau supaya perempuan ini diselamatkan, supaya perempuan ini punya jawaban atas semua persoalannya, yaitu Yesus. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi setiap manusia. Amin. Tuhan sayang kepada kita semuanya. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Tuhan mau terima saudara siapapun kita semuanya. Amin. Dan saudara kasih, perempuan ini sudah letih, sudah lesu. Dia mau mendapatkan jawaban tapi tidak didapatkannya di mana-mana. Dia coba dari satu laki-laki enggak dapat. Dia coba laki-laki kedua enggak juga, ketiga enggak juga, keempat enggak juga, kelima enggak juga. Firman Tuhan mengatakan saudara kasih, kalau saudara tahu saudaraku bahwa saudara kasih ya, dikatakan di sini saudaraku, di dekat sumur ya saudara kasih, sumur Yakub. Amin, saudaraku. Amin. Nah, pada perjanjian lama saudaraku, dan di daerah sana dikatakan begini saudaraku, bahwa biasa orang yang biasa mengambil air ke sumur itu adalah laki-laki. Itu adalah tugas daripada laki-laki. Amin, saudaraku. Selain karena sumurnya amat dalam, mungkin gak bisa dilakukan oleh seorang perempuan, ataupun kalaupun itu bisa, saudara kasih, tapi dia sangat kesusahan melakukannya. Maka dikatakan di sini saudaraku ya,
ada sumur ya, sumur Yakub yang diberikan Yakub dahulu kepada anak-anak Yusuf. Amin saudaraku. Bukan kepada menantu-menantu, bukan kepada perempuan-perempuan. Tetapi begitu pun saudara kasih, dia tidak mendapatkan saudaraku apa yang diinginkan oleh hatinya. Amin. Haleluya. Dan memang saudaraku, dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Sama seperti laki-laki ini tadi saudara kasih, dia sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak satu pun yang menolongnya. Tidak ada satu pun yang mengambilkan air untuknya. Dia harus pergi lagi. Dia harus pergi lagi ke sumur. Panas-panas siang-siang saudara kasih. Karena kenapa? Tidak ada yang mengambilnya untuknya. Haleluya. Haleluya. Maka dunia ini bisa dikatakan tidak satu pun yang bisa memuaskan kita. Amin. Dunia ini tidak bisa menjadi jawaban dalam hidup kita. Apakah saudara sudah punya harta, sudah punya 1 motor, 2 motor, 3 motor, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, tapi itu pun tidak ada orang yang puas oleh karena itu. Amin saudaraku. Itulah gambaran bahwa dunia ini tidak ada yang bisa memuaskannya. Amin. Haleluya. Tapi kali ini Yesus datang. Ditunggunya perempuan ini saudara kasih. Amin saudaraku. Dan Yesus mau menyelamatkan perempuan ini saudara kasih. Bagaimana cara Yesus? Mari kita lihat baik-baik saudara kasih. Bagaimana cara Yesus saudaraku menyelamatkannya? Mari kita baca sebentar saudaraku. Dalam ayat 7 kita baca sebentar. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Apa katanya? Berilah aku minum. Ini perempuan gak punya air saudara kasih. Tuhan bilang berilah aku minum. Karena dia gak punya air, makanya saudaraku dia pergi ke sumur. Amin saudara kasih. Haleluya. Nah saudara kasih, dikatakan firman Tuhan ini saudaraku, saya diberkati. Dikatakan begini, setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu kepada saudara, Tuhan terlebih dahulu meminta sesuatu dari saudara. Amin saudaraku. Setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu kepada saudara, Tuhan terlebih dahulu meminta sesuatu dari saudara. Amin saudara. Haleluya. Nah, untuk apa? Saudara kasih, supaya ada alasan Tuhan untuk menggandakannya. Amin. Saudara tahu kisah seorang perempuan saudaraku ya, Sarfat. Amin saudaraku. Jelas dikatakan cuman segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu Tuhan bilang begini melalui saudara kasih Nabi Elia, buat dulu kepadaku, setelah itu aku makan, lalu buat kepadamu. Buatlah untukmu dan anakmu. Saudaraku, kalau dipikirkan secara akal manusia, akal sehat, semua kita di sini sehat. Amin saudaraku. Andai kata saudara punya 1 mangkok, katakanlah bubur, saudara sudah lapar, ada saudara, anak saudara yang masih kecil, amin. Dan saudara kasih, ada seorang berkata kepada saudara, berilah kepadaku dulu bubur itu, maka setelah aku makan, barulah kamu buat untukmu. Saudaraku, akal pikiran manusia yang sehat berkata, mana mungkin. Amin. Amin. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan mau memberikan 5.000 orang, apa kata Tuhan? Siapa di sini yang punya roti? Amin saudaraku. Amin. Berilah kepadaku. Haleluya. Berilah kepadaku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin juga ketika perempuan ini mendengar apa kata Tuhan ini, mungkin dia berkata, sudah gila kayak yang satu ini. Haleluya. Makanya ditulis di sini, masakan engkau meminta minum kepada. Amin. Karena tidak masuk di akal. Hari ini juga saudara kasih, mungkin saudara berkata, aku udah gak punya uang, aku gak punya apa-apa, banyak kesusahanku, banyak kebutuhanku, tapi kenapa kok pendeta ini minta uang lagi? Nah saudaraku, haleluya. Dengar firman Tuhan ini. Amin.
Dengar firman Tuhan ini dan lakukan firman Tuhan ini, maka mujizat terjadi. Setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara, Tuhan terlebih dahulu minta sesuatu. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Apa dikatakannya? Tuhan bukan tanya bagaimana keadaanmu, bagaimana sehat engkau, adakah engkau ditolak, atau adakah engkau diusir dari kampungmu? Enggak, Tuhan enggak bilang begitu. Langsung dikatakan, berilah aku minum. Langsung saudaraku satu ucapan permintaan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berilah aku minum. Nah, orang yang haus kebutuhannya adalah air minum. Orang yang letih kebutuhannya adalah air minum. Gak ditanya, berilah aku uang, karena memang bukan itu pada waktu itu. Dan perempuan ini pun kebutuhannya adalah air. Haleluya. Haleluya. Kebutuhannya adalah air. Apa yang menjadi kebutuhanmu ketika Tuhan minta itu? Artinya apa? Tuhan mau melakukan, Tuhan mau menggandakannya, Tuhan mau membuatnya lebih besar lagi untukmu. Amin. Amin. Jangan katakan gilakah dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, mari saudara kasih beri sesuatu kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Yesus datang dengan tujuan. Amin, saudaraku. Yaitu tujuan yang luar biasa. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara, tujuan yang ingin membebaskan, melepaskan. Amin, saudaraku. Sudahkah dunia ini menekan kita selama ini? Sudahkah dunia ini terlalu banyak menyiksa? Sudahkah dunia ini terlalu banyak menolak, saudara kasih? Sudahkah dunia ini terlalu banyak meninggalkan kesakitan? Sama seperti perempuan ini, saudaraku, penuh dengan kesakitan, kesesakan di hatinya. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara kasih dikatakan di sini, saudaraku, ya, jawabnya kepadanya. Apa kata Yesus? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ini cerita lompat-lompat. Amin, saudaraku. Ini cerita nggak nyambung. Ini cerita dari yang satu pindah ke yang satu, pindah ke yang lain lagi. Ini cerita saudaraku, gak kayaknya saudaraku, apanya saudara susunannya gak baik. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, ya dikatakan, kenapa ini ceritanya begini? Karena memang Yohanes pada waktu itu gak ada di situ. Amin, saudara. Dari mana dia tahu cerita ini? Saudara kasih dalam nama, nanti akan kita dengarkan. Saya sangat diberkati ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku. Dan memang sering firman ini disampaikan oleh pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kali ini saya dapatkan pengertian yang baru. Amin, saudara. Kalau saudara mau lebih diberkati lagi, ayo Bapak Ibu Saudaraku, tonton, saksikan, dengarkan saudara kasih. Apa yang saya sampaikan ini gak seberapa. Saudara kasih dalam nama Tuhan ini, saya mengajak saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya gak mau menyembunyikannya seolah-olah saya membawakannya. Tidak, saya pun belajar. Dan saya, apa yang saya sampaikan, saya hanya mengulangi. Tapi saya diberkati, saudara pun pasti diberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudaraku, Yesus datang kepada saudara dengan tujuan. Amin. Dunia ini datang kepada saudara dengan maksud yang tidak baik. Sama seperti perempuan ini, saudaraku, dia sudah didatangi oleh banyak laki-laki, tetapi dia, saudaraku, laki-laki tersebut hanya untuk saudara kasih menyusahkan hidupnya. Tidak menjadi jawaban baginya, tidak memberikan solusi dalam hidupnya, tidak memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Yesus datang dengan satu tujuan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dengan satu tujuan untuk mengubahkan, dengan satu tujuan memberikan jawaban. Amin. Hari ini kiranya lewat firman Tuhan ini, saudara mendapatkan jawaban atas semua doa-doa saudara. Saudara mendapatkan jawaban atas kerinduan hati saudara. Saudara mendapatkan apa yang saudara perlukan saat ini. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kasih, mari perhatikan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh hari ini Saudara kasih. Ya, biarlah kiranya mata hati kita terbuka. Perempuan ini saudaraku, tidak saudara kasih, perempuan ini tidak mengenal siapa Yesus, siapa yang berhadapan, yang ada di depannya. Itu sebabnya dikatakan saudaraku, jika engkau tahu, amin, haleluya, jika engkau tahu siapa dia yang ada di hadapan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita sudah berdoa, mungkin kita sudah beribadah, mungkin kita saudaraku sudah melakukan kegiatan-kegiatan agama. Mungkin kita berkata aku ini seorang Kristen, tapi saudaraku kita tetap pada masalah kita, pada persoalan kita, pada tekanan hidup kita. Karena kenapa? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita, mata hati kita masih tertutup. Amin saudaraku, mata rohani kita masih tertutup. Kita belum mengenal siapa yang kita sembah itu. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah kiranya mata hati kita terbuka. Amin saudaraku. Firman Tuhan saudaraku yang firman Tuhan saudaraku menolong kita hari ini. Amin. Firman Tuhan tidak menjadi saudaraku ya sesuatu yang menyusahkan hidup kita. Kalau selama ini saudara kasih, mungkin ketika saudara pergi kemana-mana, yang saudara dapatkan, saudara kasih, hanya perkataan-perkataan penolakan, hanya cara pandang yang tidak baik. Tapi kali ini Yesus datang, dia tidak membicarakan masa lalu perempuan ini. Amin. Yesus tidak menuduh perempuan ini. Yesus tidak mempersalahkan perempuan ini. Yesus tidak memandang perempuan ini seperti orang dunia ini memandang. Yesus tidak saudaraku ya berkata seperti orang dunia ini berkata. Haleluya. Haleluya. Ya, apa yang kita perlukan, saudara kasih, ya. Apa yang kita perlukan? Itu sebabnya dikatakan tadi saudara, percaya saja. Sama seperti saudaraku yang sudah kita dengarkan firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Amin saudaraku, tentang seorang Yairus. Ketika anak perempuannya sedang sakit keras, firman Tuhan berkata, saudara kasih, lalu dia pergi kepada Yesus dan memanggil Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya dan berdoa untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah jalan, saudara kasih, dia bertemu dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Amin. Di tengah jalan saudaraku, Yairus mengalami masalah yang lebih rumit lagi. Yang tadinya anak perempuannya masih sakit, sekarang sudah meninggal dunia. Dan saudara kasih, apa yang dikatakan Tuhan, percaya saja. Amin. Haleluya. Percaya saja. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita saudaraku ya sudah kehilangan arah, saat dunia ini menekan, saat persoalan tidak ada jawaban lagi, saat saudara kasih ya semua tertolak, kita ditolak saudara kasih, maka firman Tuhan berkata kepada kita, Yesus berkata kepada perempuan ini, percaya saja. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, kata firman Tuhan tadi saudaraku, percaya saja. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, maka saudaraku, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Amin saudaraku. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Disitulah saudara kasih Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Ada perubahan ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Ada kemajuan ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Ada saudara kasih mujizat ketika saudara percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kata Yesus kepadanya saudaraku di dalam ayat 21 katanya begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Amin saudara.